50.000 jiwa dan merupakan kota yang sedang berkembang untuk terbukti dengan pertumbuhan perumahan yang cukup tinggi di Kota Payakumbuh dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi belakangan ini. Itulah gambaran, dia merupakan daerah perlintasan antara Padang dan Pekanbaru dan pintu gerbang Sumatera Barat ke arah Riau. Ya, sebelum Covid kita rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 6%. Dan alhamdulillah kita sudah bisa menurunkan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan kita itu awal-awalnya itu sekitar 9%. Saya awal kota itu sekitar tahun 2012. Nah, sekarang sudah tinggal sekitar 5,6% lebih kurang ya. Dan mudah-mudahan ini terus berkurang. Tahun 2019 itu sekitar 50 juta lebih kurang per kapita. Isu prioritas kita ada 4 yang utama. Pertama itu masalah timbulan sampah. Timbulan sampah kita di sekitar tahun 2019 itu sudah mendekati sekitar sudah 35.000 ton. Dan rata-rata kita punya sampah sekitar 100 ton per hari yang harus kita kirim ke TPA, tempat buang akhir sampah. Nah, ini yang masih PR kami adalah bagaimana mengurangi timbulan sampah ini. Persoalannya bukan kita tidak bisa mengurangi timbulan sampah, tapi dengan waktu yang bersamaan timbulan sampah kita kurangi, di sisi lain sampah makin banyak gitu. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan seiring dengan sampah rumah tangga yang makin membesar volumenya. Inilah yang tantangan berat kami sebenarnya, challenge-nya. Untuk itu kami melakukan inovasi dalam rangka pengolahan sampah ini, misalnya pemilahan sampah dalam bentuk penyetoran PBB-nya bisa dikurangi gitu. Jadi kalau kita memilah sampah, kemudian ada pilahan ini disetorkan ke tempat tertentu, itu dianggap sebagai pengurang angka pajak bumi dan bangunan, sehingga itu bagus untuk untuk meminimalisir persoalan sampah kita. Itulah salah satunya. Bahkan di situ kita buat juga duta zero waste pada setiap kecamatan yang tugasnya adalah melakukan edukasi, terutama ya melakukan percontohan-percontohan sehingga sampah itu kalau bisa menjadi sesuatu yang diurusi bersama oleh kita. Dan terakhir kita melakukan juga razia kepada lingkungan masyarakat itu terkait dengan waktu-waktu pembuangan sampah. Nah, oleh karena itu kami juga melakukan razia sesekali, tapi timnya itu bersama dengan Satpol PP, bersama dengan tim dari Dinas Lingkungan Hidup khusus menangani persoalan ini. Kita tidak ingin timbulan sampah ini naik terus gitu ya ke TPA-nya. Kalau bisa kan kita kurangi dengan strategi melakukan beberapa hal terkait dengan penggunaan sampah sebelum dikirim ke TPA. Seperti kasus kita punya tempat pembuangan sampah sementara yang di sana ada tempat pengolahan sampahnya. Dan itu cukup bagus, berjalan terus. Ada sekitar 647 ya, atau titik di Payakumbuh ini yang berjalan yang bagus. Dan itu kita jadikan juga sebagai tempat pendidikan atau mendidik masyarakat untuk bisa mengolah sampahnya sendiri gitu ya, di tempat-tempat di rumah tangga masing-masing. Nah, ini banyak hal kita lakukan sebenarnya tentang timbulan sampah ini, pengurangan. Seperti bekerjasama dengan SLK 2 ya, kita melakukan tempat basis pendidikan pengolahan sampah. Jadi kita didik masyarakat di sana bagaimana cara mengolah sampah, mulai dari sampah plastik, kemudian sampah organik, kemudian sampah beracun, semua kita lakukan. Dan terakhir memang kita juga terlibat dalam mengelola sampah infeksius, terutama selama masa pandemi COVID-19. Barangkali yang menarik itu adalah bagaimana kita kalau bisa di sumber sampahnya itu, dalam hal ini kebanyakan kan rumah tangga, itu bisa dikurangi. Nah, kita lakukan komposter kita bagikan, kemudian kita minta mereka juga membuat pupuk kompos sendiri gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan itu bisa mengurangi timbulan sampah, itu harapan kita. Karena laju pertumbuhan penduduk kita cukup tinggi di satu sisi, di sisi lain
timbulan sampah ini kan sumbernya rumah tangga, sehingga kita perlu mendidik mereka untuk sadar akan persoalan sampah. Pemilihan pun di TPST atau di tempat pembuangan sampah sementara kita lakukan, dan sebagian besar yang sampah-sampah yang organik itu kita lakukan komposternya diberikan sehingga bisa menjadi pupuk gitu ya. Dan biasanya pupuk-pupuknya ini kita bawa ke taman-taman kota. Jadi taman kota ini menikmati pupuknya semua. Kami sangat senang juga, dan masyarakat dan petani juga senang kalau kami ambil aja sendiri boleh gitu. Kita ambil dan bagi aja ke sawah-sawah yang pengen pupuk kompos itu ya. Karena terutama untuk pertanian sayuran itu bagus, dan sudah terbukti di beberapa sentra sayuran kita atau sawah-sawah yang biasanya disulap jadi sentra sayuran itu tingkat penghasilan petaninya jauh meningkat. Kemudian isu yang kedua itu masalah sungai. Masalah sungai itu ini dibilang bermasalah, iya bermasalah. Tapi dibilang bermasalah berat sebenarnya enggak. Yang kita khawatirkan jangan sampai dia menjadi bermasalah berat nanti. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya masyarakat kita sudah mulai rapi dalam memandang persoalan sampah ini, terutama persoalan sampah, bahaya sampah untuk sungai gitu. Contohnya membuang sampah ke sungai sekarang sudah tidak lagi, udah jarang kita lihat, tapi 1-2 masih ada, dan itu memang kita tegur, dan bahkan ada yang kita proses sampai ke tingkat pidana ringan. Niat kita bukan marah, tapi niat kita untuk pembelajaran bagi masyarakat yang lain, misalnya ini masalah lingkungan ini serius kita kelola. Kebanyakan limbah domestik itu sudah bukan lagi limbah domestik yang dalam bentuk tinja, karena kita sudah bebas BAB sembarangan gitu ya. Artinya kita sudah mendeklar sebagai kota yang bebas BAB sembarangan sebagai di forum kota sehat. Nah jadi yang jadi persoalan kita adalah limbah-limbah domestik seperti deterjen, air cucian-cucian, kemudian juga ada limbah-limbah industri kecil gitu ya, yang kadang-kadang kita lihat masih membuang ke sungai seperti limbah pabrik tahu. Nah, itu kita akan proses mereka nanti supaya tidak membuang lagi ke sungai. Ini ada rencana kita akan lakukan pelarangan, dan kemudian kita lakukan juga tindak lanjutnya dalam bentuk pengolahan limbah mereka itu. Kalau dibandingkan dengan ukurannya kota-kota besar, jauh lah ya, masih bagus di sini. Bukti bagusnya sungainya itu juga tidak ada persoalan dengan ikan sering kita lepas di sana. Banyak masyarakat memancing di sungai, itu menunjukkan biasanya kualitas air kita masih bagus. Sungai utama kita itu yang membelah kota itu namanya Sungai Batang Agam. Itu kita bangun dulunya sungai itu banyak tempat buang sampah, tempat BAB sembarangan. Nah kita jadikan sungai itu sekarang menjadi waterfront city. Jadi semacam lebih kurang 11 km itu kita tata. Dan sekaligus ini adalah bagian dari cara kita menambah kawasan hijau kita di Kota Payakumbuh, yang merupakan komitmen kami juga. Kami punya komitmen, bahkan dengan Kementerian PU pun kita ada komitmen untuk penambahan kawasan hijau, dan ini akan terus kita naikkan persentasenya. Di awal dulu saya sekitar 14%, sekarang sudah di atas 20%, dan ini akan kita lanjutkan mengejar angka 30% gitu. Sungai yang baik ini juga bisa menaikkan beberapa indikator-indikator lingkungan yang kita miliki. Kualitas air tanah itu lebih banyak disebabkan oleh mungkin lumut begitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kan ada sumur masyarakat mungkin atau yang kurang bersih gitu. Nah itu yang kita temukan di lapangan. Tapi kebanyakan kita sudah sekarang memakai airnya air minum dari PDAM, sehingga hal tersebut mungkin belum terlalu mengkhawatirkan. Yang terakhir mungkin memang sebagai kota itu tetap berkurang, lahan pertanian kita tetap berkurang. Boleh buat itu memang tidak bisa kita hindari. Makanya kita buat perda lahan pertanian berkelanjutan, artinya di daerah-daerah yang beririgasi teknis bagus, tidak memerlukan musim untuk bertanam ya, musim hujan, musim kemarau pun tetap bertanam. Tentu tata ruang kita
mengatur ini semua secara detail sehingga bisa merespon persoalan-persoalan tadi. Kita sudah punya sistem informasi penataan ruang atau Sitarang, dan itu sudah digital semua terkait dengan IMB, terkait dengan pemanfaatan fungsi lahan dan lain-lain segala macamnya, dan ini semua akan kita jaga terus. Berkurangnya luas lahan pertanian ini memang ada suatu persoalan yang di semua kota persoalan, tapi di kami ini yang penting adalah accountability-nya, dan kita sudah lakukan dalam sistem informasi penataan ruang itu pemanfaatan peta digital dalam penggunaan IMB ini. Alhamdulillah kita mendapat penghargaan dari KPK, biasanya kita komit dengan itu ya, dan kemudian juga kita di tingkat nasional juga dapat tingkat 4 dalam persoalan perizinan ini, sehingga segala hal akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pemakaian lahan dan ruang itu memang sudah sangat-sangat kita jaga gitu. Dari sekian persoalan-persoalan ini memang sudah banyak inovasi yang kita lakukan, seperti kepada pengusaha UKM kita yang punya limbah sembarangan ya. Akhirnya kita melakukan seperti sentra rendang, yang kita membuatkan pabrik rendang khusus yang dipakai bersama oleh puluhan UKM ya, di suatu titik di mana di sana sudah standar baik pengolahan limbahnya maupun pengolahan makanannya sudah higienis, mengikuti standar ISO ya. Demikian juga dahulunya rumah potong hewan kita itu langsung dibuang ke sungai, kita nggak nyaman dengan itu. Akhirnya kita bikin rumah potong hewan yang baru yang di daerah timur sana, dan pengolahan limbahnya kita siapkan sehingga tidak lagi membuang limbah potong hewan ini ke sungai. Untuk menghambat laju penurunan kualitas air tanah, kita mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah khusus limbah tinja gitu ya di Kecamatan Lamposi. Itu sangat bagus. Itu akhirnya itu menjadi pupuk malah setelah kita olah itu ya. Nah, jadi kita punya pasukan mobil yang khusus sedot tinja. Harganya tidak mahal-mahal. Kita tidak ingin membebani masyarakat. Ini sebenarnya dimulai konsepnya adalah dengan konsep bebas BAB sembarangan itu adalah dengan 3 cara. Pertama, kita mendidik masyarakat. Hari-hari kita ada jamban-jamban yang ada di kolam, jamban-jamban yang ada di pinggir sungai, kita rebahkan semua. Tapi tidak saja kita rebahkan, kita buatkan alternatifnya. Di rumah-rumah mereka kita buatkan septic tank berikut toiletnya. Ikutan dari itu, maka kita harus punya instalasi pengolahan air tinja ini yang bagus dan mumpuni, sehingga bisa merespon persoalan-persoalan septic tank yang sudah penuh. Nah, ini yang sudah kita lakukan hari ini, dan itu alhamdulillah cukup berhasil dan sudah menjadi percontohan di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Demikianlah jawaban kami terkait dengan isu-isu lingkungan di Kota Payakumbuh, terutama isu strategis persoalan lingkungan di Kota Payakumbuh. Pada prinsipnya Kota Payakumbuh lingkungannya masih sangat terjaga, masih asri, dan masih jauh dari kata rusak. Tapi kami menyadari bersama, kalau kita tidak jaga dari sekarang, kalau kita tidak mulai dari sekarang, tentu itu akan menurunkan kualitas lingkungan hidup kita. Oleh karena itu kami sebagai pemerintah daerah berusaha bersama masyarakat menjaga ini semua. Semoga ini menjadi warisan yang baik kepada anak cucu kita semua. Terima kasih. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang kami hormati dan bernilai di ruang kita Tantra Award dan Green Leadership Award dari Kementerian Lingkungan Hidup 2021. Perkenalkan, saya Hamdi Agus, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, akan menyampaikan terkait dengan dukungan DPRD Kota Payakumbuh terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kota Payakumbuh.
Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup Kota Payakumbuh, insya Allah sudah on the track. Artinya capaian kinerja terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi yang tinggi secara nasional. DPRD Kabupaten Kota ada mempunyai 3 fungsi. Yang pertama fungsi legislasi, kemudian yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga fungsi pengawasan. Nah, melalui fungsi-fungsinya inilah DPRD Kota Payakumbuh selalu mendukung sepenuhnya upaya Pemkot Kota Payakumbuh dalam pengelolaan pelaksanaan lingkungan hidup di Kota Payakumbuh. Alhamdulillah, DPRD Kota Payakumbuh sudah melahirkan bersama dengan pemerintah Kota Payakumbuh beberapa buah peraturan daerah. Dukungan anggaran yang kita berikan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Payakumbuh ini, pada prinsipnya selama program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kota Payakumbuh setiap tahunnya melalui LKPD, nah ini telah sesuai dan betul menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah disepakati dalam RPJMD Kota Payakumbuh. Maka untuk itu DPRD menyetujui untuk dianggarkannya dalam APBD. Kemudian berdasarkan penjaringan hasil aspirasi masyarakat, baik itu melalui reses maupun bertemu langsung ataupun turun ke lapangan, DPRD juga akan memberikan pokok-pokok pikiran dalam pikirannya kepada pemerintah Kota Payakumbuh secara resmi dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kota yang akan dilaksanakan. Kita melihat rekapitulasi anggaran program lintas OPD dalam rangka menunjang pengelolaan lingkungan hidup di tahun anggaran 2020 kemarin. Cross cuttingnya ada 10 OPD ditambah dengan 5 kecamatan dan 47 kelurahan yang ada di Kota Payakumbuh. Itu ada dengan 25 program dan hampir total dana sebesar 60 miliar rupiah. Dan ini semuanya adalah untuk memastikan peningkatan kualitas lingkungan hidup terus-menerus di Kota Payakumbuh. Kemudian DPRD juga senantiasa selalu menjalankan fungsinya sebagai fungsi pengawasan oleh DPRD. Nah, mekanisme ini bisa kita lakukan yang pertama dengan alat kelengkapan dewan. Kemudian fungsi pengawasan ini juga biasanya kita lakukan dengan reses secara terjadwal, ya sesuai dengan masa sidang. Ada 3 kali reses yang kita laksanakan setiap tahunnya untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan juga untuk melihat langsung bagaimana progres pelaksanaan pembangunan dan memberikan respon bila ada kendala yang terjadi di lapangan. Kemudian juga biasanya kita di DPRD juga mengadakan turun ke dapil ya. Kemudian juga alhamdulillah kita juga buka pengaduan di kantor DPRD ini, baik yang datang langsung ke DPRD maupun yang langsung ke person-person di DPRD, anggota DPRD menerima pengaduan dari masyarakat. Barangkali demikianlah dukungan dari DPRD Kota Payakumbuh terhadap Pemkot Kota Payakumbuh yang senantiasa selalu kita berikan kepada pemerintah Kota Payakumbuh untuk menunjang terjadinya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Payakumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.